Baik, selamat pagi Ibu, dengan saya Yudan Zahwa yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan konseling persiapan kehamilan. Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Nah, baik. Yang pertama saya akan menghitung IMT Ibu. Boleh tahu berat badan Ibu? 45. Untuk tinggi badannya Ibu? 150. Baik, di sini IMT Ibu terhitung di angka 20, yang artinya itu dalam rentang angka yang normal, tidak kurang maupun tidak lebih. Lalu saya menganjurkan Ibu untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan teratur setiap harinya, dan didukung dengan mengkonsumsi tablet tambah darah dan konsumsi asam folat minimal 1 minggu sekali. Oh iya. Lalu yang penting juga adalah imunisasi DT. Imunisasi ini perlu karena untuk mencegah penyakit tetanus bagi ibu maupun bayi. Begitu dengan cara membentuk kekebalan tubuh ibu, begitu. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang berisiko bagi ibu maupun janin. Yang pertama ada penyakit anemia. Kondisi ini merupakan penyakit kekurangan darah. Jadi kadar hemoglobin rendah sehingga oksigen tidak tersalurkan maksimal ke dalam tubuh ibu. Apa resikonya? Yaitu penurunan imunitas, bayi lahir dengan berat badan rendah atau bisa jadi lahir prematur. Lalu resiko perdarahan saat ibu melahirkan. Setelah itu ada gangguan konsentrasi juga. Setelah itu kekurangan gizi. Kondisi ini menentukan kualitas sel telur dan pertumbuhan janin di masa-masa trimester pertama. Mengapa gizi ini sangat penting untuk dicukupi? Karena dengan gizi yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga sistem imun kuat guna menghadapi kehamilan setelahnya. Kekurangan gizi ini resikonya yaitu kehilangan massa otot, setelah itu stunting atau kekurangan gangguan tumbuh kembang. Setelah itu menghambat perkembangan otak dan organ vital janin di trimester pertama, gitu Ibu. Setelah itu ada penyakit hepatitis B. Ini merupakan penyakit menular, yaitu penyakit infeksi hati yang dapat menular melalui hubungan seksual atau cairan tubuh. Resikonya dapat terjadi infeksi kronis atau kerusakan hati progresif, kanker hati hingga kematian. Setelah itu ada diabetes mellitus. Ini merupakan kondisi di mana kadar gula darah tinggi akibat tubuh kurang memproduksi insulin. Resikonya dapat terjadi keguguran, preeklamsi, lalu berat badan bayi lahir rendah. Gitu. Setelah itu ada penyakit malaria. Penyakit ini merupakan penyakit menular dari parasit Plasmodium melalui gigitan nyamuk. Resikonya dapat terjadi anemia berat dan BPRN, berat bayi lahir rendah lagi. Setelah itu ada TORCH. TORCH ini merupakan singkatan dari kumpulan infeksi yaitu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Resikonya apa? Yaitu kecacatan bawaan, gangguan penglihatan dan pendengaran. Setelah itu dapat menyebabkan keguguran juga. Lalu ada penyakit genetik yaitu thalassemia. Thalassemia ini adalah penyakit kelainan darah bawaan karena tubuh tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin sehingga sel darah gampang rusak gitu. Resikonya apa? Yaitu anemia berat, gangguan stunting, berat badan bayi lahir rendah,
Setelah itu preeklamsi hingga bayi lahir dengan dalam keadaan mati. Cara mencegahnya yaitu screening darah sebelum menikah. Yang kedua ada konsultasi dengan tenaga medis seperti dokter spesialis atau bidan. Lalu ada suplementasi asam folat dan transfusi darah bila perlu. Yang kedua ada penyakit genetik yang disebut hemofilia. Hemofilia ini merupakan gangguan pembekuan darah. Jadi jika ibu luka, darah itu akan sulit membeku. Resikonya apa? Yaitu perdarahan sendi dan organ dalam. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan laboratorium khusus sebelum menikah, gitu. Baik, itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Apakah dari Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah Ibu sudah cukup jelas? Cukup. Baik, saya sarankan Ibu untuk menjaga kesehatan Ibu dan anjuran saya untuk tetap dilakukan dengan baik. Semoga Ibu sehat selalu. Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu bisa